per malam 500.000 itu bisa untuk 4 sampai 5 orang, mungkin 6 orang kalau uyel-uyelan, tapi kita hitung batas bottomnya aja. Ini bisa kalian press lagi kalau semisal kalian dari Silangit atau dari Medan ambil ke Jakarta dulu, itu kan sekitar 1,1, lalu pakai kereta lagi dan Grab lagi ke Semarang. Cuman aku pola pikirnya adalah gimana menurut kalian? Yang jelas ini di bawah kosku ke Chiang Mai. Halo teman-teman, apa kabar? Balik ke channel Dani. Nih mobil lagi berhenti, jadi aku nggak pakai seat belt, jadi jangan komentar yang enggak. Oke, di video kali ini aku mau membahas request teman-teman semua mengenai cost atau total budget untuk mengikuti Trail of the King event UTMB pertama di Indonesia. Nah, aku bakal breakdown sedetail mungkin segala perjalanannya, tapi sebelum itu aku bakal bahas sekilas tentang UTMB Toba dulu. Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai. Let's go. Gila boy, view-nya edan, keren banget. Kelas berapa? Kelas 5. Waduh. Iya. Ini hari apa nggak sekolah? Oh, Minggu ya? Hari Sabtu. Oh iya, Sabtu ya. Libur. Senin masuk ya? Iya. Iya. Suka lari. Nanti jadi kayak kakak, jadi pelari. Viewnya edan. Gila. Gokil cuy. Oke, UTMB Toba. Jadi namanya itu Trail of the King. Dan kalau teman-teman tahu, Trail of the King itu tahun ini tuh tahun kedua. Yang pertama tahun lalu dan itu belum by UTMB. Cuman aku lihat mereka cukup serius, mau belajar, mau ya membesarkan Toba ya. Karena ya mungkin banyak yang nggak tahu atau banyak yang belum pernah ke Toba, dan Toba itu keren banget, Danau Toba itu keren banget. Jadi per tahun ini tuh mereka dapat license UTMB. Nah, prosesnya UTMB sendiri tuh nggak gampang guys, asli. Aku pernah Zoom meeting sama mereka waktu ngerjain Semarang Trail Run 2023. Waktu itu belum ada Semarang Mountain Race ya, dan waktu itu costnya cukup tinggi, cukup besar, dan mereka sendiri ngomong bahwa kalau kalian nggak dapat support dari government itu berat. Itu baru cost license-nya ya, belum masalah infrastruktur, akomodasi, transportasi, dan lain-lain. Karena kalau udah license by UTMB itu kan harapannya itu kan go internasional, dan mereka sendiri punya harapan bahwa pelari-pelari dunia tuh bisa datang ke Indonesia, ke tempat yang ada license UTMB-nya itu. Jadi mereka tuh punya standar sendiri. Nah, setelah itu, selain itu, misalnya kalian dalam prosesnya udah deal, udah goal atau DP segala macam. Untuk payment aku nggak terlalu detail ya, yang jelas license-nya tuh di atas 2 miliar. Aku bakal cerita yang aku tahu aja. License fee yang jelas 2 miliar, kontrak berapa tahun aku nggak paham, dengar-dengar 3 tahun, dengar-dengar per tahun aku sekali lagi nggak paham. Jadi ya 2M itu anggap aja hilang. Ini minimal ya, 2M plus pokoknya, ini minimal 2M. Lalu dengan kontrak tertentu, dengan kondisi tertentu dari pihak TOTK atau Toba, mereka tuh wajib belajar guys. Nah, belajarnya itu 2024 waktu aku UTMB, waktu aku ngambil 100k. Nah, itu ternyata mereka tuh teman-teman lagi pada belajar di Chamonix, di Prancis. Jadi selain standar license fee, selain akomodasi, transportasi, dan lain-lain, si komitenya itu harus belajar mengenai segala tentang race by UTMB di Chamonix. Aku nggak tahu berapa orang, sempat ngobrol cuman detailnya nggak terlalu ngeh ya. Nah, di sana ya mereka diajarin standarnya seperti apa, SOP-nya seperti apa, yang harus diutamain seperti apa, terus standar mungkin dokumentasi, water session, venue, terus rute, marking, GPX, itu pasti mereka bakal breakdown, bedah total
seminggu atau gimana ya, aku nggak ngerti belajarnya. Jadi bener-bener ini makan kos dan makan waktu. Dan aku sangat bangga akhirnya ada race by UTMB pertama di Indonesia, karena ya kita tuh kalau mau keluar, kalau mau ikut UTMB yang di Prancis itu bener-bener harus ke luar negeri dulu buat ambil stone, cari batu. Seperti yang kalian tahu, kalau kita mau ambil ikutan race by UTMB itu kan kita harus punya stone dulu selain kualifikasi poin ya. Ya, walaupun ketika di breakdown, ketika diulik-ulik itu costnya tuh sama aja atau lebih mahal daripada kalau kita ikut di Malaysia atau di Thailand. Nah, oke, jadi mungkin langsung aja aku bakal breakdown costku dari Semarang. Jadi kalau kalian yang dari non Semarang, kalian bisa sesuaiin ya, minimal dari Jakarta ke Toba PP-nya tuh sama. So aku bakal pindah tempat dulu di TKP biar lebih enak buat bahasnya, karena aku harus buka laptop guys, aku nggak hafal terlalu detail. Yuk kita jalan dulu ke TKP IDN Semarang. Oke gengs, kita udah sampai di TKP Semarang. Lokasinya ada di Google, ada di dekat Gor Tri Lomba Juang. Bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Buat teman-teman kalau mau lari di TLJ bisa parkir di sini, bisa sekalian jajan-jajan. Di sini juga ada coffee shop dan ya ini segala macam perlengkapan komplit jerit ada di sini. Nah, langsung aja kita mau breakdown, bahas tentang transport. Bukan transport ya, bahas tentang total cost atau biaya untuk mengikuti Trail of the King. Disclaimer dulu, ini adalah cost yang kemarin kurang lebih aku keluarin. Mungkin bisa plus minus, bisa lebih minim lagi kalau kalian pinter ngaturnya. Kalau kalian booking pesawat dari jauh-jauh hari, bisa juga lebih kalau kalian costnya pilih yang serba eksekutif atau serba first class, business class gitu-gitu, atau maskapai yang paling top. Nah, monggo terserah kalian. Dan ini adalah biaya pokok dari race. Yang pertama aku breakdown itu dari slot, harga slot pasti. Transport itu pulang pergi. Sekali lagi dari Semarang, biaya akomodasi atau penginapan, nginepmu di sana. Dan ini aku khusus untuk race, jadi tidak sama main-main sama extend. Nanti aku hitungnya 3 malam. Lalu satu lagi yang nggak kalah penting adalah biaya makan. Aku juga input biaya kopi karena ya kita makan dan kopi. Nah, untuk makan ini aku batas bawah, batas bottom. Karena kalau kita mau race biasanya tuh pasti bakal lebih effort ya. Dan ini tidak termasuk biaya-biaya yang kita keluarin untuk nutrisi, karena tiap orang beda-beda. Untuk aparel, tiap orang juga beda-beda. Untuk gel-gel yang kita keluarin, untuk biaya konten, action cam, kamera, terus apa? Baterai, power bank, nah itu tidak termasuk. Jadi ya nanti ditambahin aja. Cuman minimal dari sini harapanku teman-teman kalau tahun depan mau ikut bisa mulai nabung dari sekarang. Ini jelas surprisingly costnya lebih murah daripada kita race di Thailand. Karena kalau semisal kemarin aku sempat ngomong tuh kan habisnya tuh kan 11-12. Tapi setelah aku pikir-pikir ternyata lebih murah guys. Kenapa aku bisa bilang lebih murah? Karena aku ini juga lagi prepare untuk race di Thailand, di Chiang Mai. Nah di Chiang Mai itu juga nggak bisa satu kali flight, karena nggak ada yang direct ke Chiang Mai, harus Bangkok dulu baru Chiang Mai. Oke, langsung aja. Ini aku sambil buka laptop, udah aku catetin semua ya. Yang pertama, harga slot. Nah, slot atau race fee ya, yang aku masukin biaya kategoriku. Aku ikut kategori 60 kilo yang biayanya 2,4 juta. 2427 detail totalnya ya. Dan ya ini adalah fixed cost yang pertama. Yang kedua transport guys. Khusus untuk kategori 60 dan 100 kalian bakal dapat free shuttle dari airport ke venue dan sebaliknya. Dan ini honestly dia ngepres cukup banyak, bikin hemat ya. Jadi ya lumayan. Kalau kalian hitung atau transport sendiri itu bakal ngabisin bisa 700.000, 800.000, mungkin bisa 1 juta. Dan ini hilang karena
udah include kalau kita ikut kategori 60 dan 100. Oke, langsung aja. Semarang Medan. Nah, ini aku pakai kereta mix sama pesawat karena tidak ada yang direct dari Semarang ke Medan. Please God, Ahmad Yani tolong kasih kita flight direct ke luar Jawa yang proper, jadi kita tuh nggak harus ke Jakarta dulu. Kereta dari Semarang Jakarta untuk ekonomi itu 250-an kurang lebih ya 200 sampai 300-an. Untuk eksekutif di 400 sampai 500-an. Dan yang aku ambil kemarin, aku terus terang aku bukannya gimana-gimana, aku cuman berusaha menjaga badan. Jadi aku spend lebih untuk pakai kereta eksekutif sekitaran 400, anggap aja 400 ya. Pesawat dari Jakarta ke Medan ini aku pakai Super Airjet ya. Super Airjet itu 1,1 juta. Nah, tapi sebelumnya aku kena kos Grab dari stasiun ke airport tuh 250.000 per orang ya. Per Grab. Jadi kalau kalian bertiga, berempat bisa lebih irit. Ini anggap aja aku sendiri. Oke, sampai di airport Medan, aku landing di Kuala Namu. Nah, ini ada satu lagi yang harus kalian perhatiin adalah kalian tuh mau bawa trekking pole atau enggak, tongkat atau enggak, karena trekking pole itu nggak bisa masuk ke kabin. Jadi ada yang bisa, ada yang enggak, aku nggak tahu ya. Cuman setahu aku nggak bisa karena itu ada besinya. Jadi kalau semisal kalian maksa masuk ke kabin, kalau pas dapat petugas yang nggak well atau yang kaku, nah itu bakal disuruh bongkar terus suruh ninggal atau kalian masukin ke bagasi. Tapi kalau di bagasi aman. Nah, permasalahannya adalah bagasi sama dengan kos. Kalau semisal nggak pakai bagasi, kemarin aku bisa hand carry aja kabin, itu bakal aman banget. Tapi karena nggak bisa, jadi aku pilih bagasi. Nah, kalian harus cek di di aplikasi pemesanan tiketmu tuh ada bagasinya atau enggak. Ya minimal 10 kilo lah. 10 kilo tuh aman. Kalau bisa 15 lebih bagus. Kemarin pakai Super Airjet itu udah 1,1 include sama bagasi 15 kilo kalau nggak salah. Transport dari Toba ke Semarang aku pakai yang waktu itu tuh yang paling better itu dari Toba, dari Silangit ke Batam lalu ke Semarang. Jadi 2 kali ya. Nah, itu 2 kali naik pesawat itu totalnya 2,2 juta. 2 flight 2,2 juta. Berarti total transport keseluruhan adalah 3,9 juta. 3950 detailnya guys. Kereta Semarang Jakarta, lalu Grab dari stasiun ke bandara, pesawat Jakarta Medan, shuttle-nya free, lalu pesawat pulang dari Medan atau dari Toba ke Semarang. Ini bisa kalian press lagi kalau semisal kalian dari Silangit atau dari Medan ambil ke Jakarta dulu, itu kan sekitar 1,1, lalu pakai kereta lagi dan Grab lagi ke Semarang. Cuman aku pola pikirnya adalah karena kalau semisal kita pulangnya pakai kereta lagi, kita masih kena kos Grab yang sekitar 250 ribuan itu. Kalau dari airport mungkin lebih mahal dan juga kita capek guys. Kita harus kereta lagi, aku udah muak lah, udahlah cukup lah. Jadi aku pilih pakai pesawat pulangnya. Lanjut langsung kita ke akomodasi dan konsumsi. Yang pertama homestay. Nah, homestay ini surprisingly di sana mungkin sesuai level ya. Yang kemarin aku nginepin yang ada di vlog itu rate-nya per malam di 500.000. Kemarin tuh aku 4 malam kalau nggak salah, cuman kita anggap aja kita cuman rest doang, ini 3 malam. Nah, per malam 500.000 itu bisa untuk 4 sampai 5 orang. Mungkin 6 orang kalau uyel-uyelan, tapi kita hitung batas bottomnya aja 500.000 per malam dibagi 4 orang karena waktu itu kita memang 4 orangan, berarti per orang kena 125.000 per malam dikali 3 malam berarti 375.000 untuk homestay. Nah, homestay udah, nginep udah, lalu kita hitung makan. Makan di Toba juga nggak semahal tempat-tempat wisata di Jawa karena di sana ya masih 20 ribuan tuh masih ada, 30 ribuan masih ada. Nah, kita hitung lagi sekali lagi batas yang paling realistis. Sehari kita makan 3 kali sehari dan kita di sana 4 hari, anggap aja 3 malam, 4 hari 3 malam ya. Kita habis makan tuh 360.000. Sekali lagi kalau ini kalian bisa ngepres ya bisa lebih murah lagi, tapi faktanya sih aku lebih dari ini karena mau rest tuh kan makannya lebih banyak gitu kan. Terus kayak mumpung di sana nih tambah ayam, tambah BPK gitu kan. Jadi pesan
mungkin aku spend tuh mungkin 500 ribuan kali ya makan ketika di Medan sana. Nah di sini aku juga input masukin biaya kopi guys. Anggap aja sehari satu kopi ya, satu gelas kopi maksimalnya lah 30 ribu kopi di kayak ini nih, kayak di Indomaret Point atau kopi-kopi di cafe yang standar ya. Tapi kalau kalian ngopinya di warung kopi yang gelasan gitu, yang ya mungkin bisa 5 ribu, 10 ribuan. Untuk akomodasi dan makan habis 855.000 rupiah. Slot udah, transport udah, akomodasi dan konsumsi udah, yang terakhir ya sudah tidak ada lagi guys. Nah sekarang kita hitung totalnya. Slot 2,5 juta kalau 60 kilo, kalau kalian 100 kilo 3,7. Nah anggap aja ini 2,5 juta. Terlalu transport 3,3950, lalu akomodasi dan makan 855.000. Totalnya 7,3 juta rupiah guys. Ini udah hal-hal pokok pulang pergi termasuk slot. Jadi ya gimana menurut kalian? Yang jelas ini di bawah kosku ke Chiang Mai tahun ini ya. Karena ke Chiang Mai waktu 2023 itu habis total tuh sekitar 10 sampai 12 jutaan. Sekali lagi ini di sini yang bikin aku cukup bisa ngirit itu adalah yang pertama shuttle. Shuttle-nya walaupun aksesnya jauh dan lama, tapi minimal zero atau free. Jadi kita nggak ada pengeluaran yang banyak di situ. Yang pertama transport, lalu yang kedua makan. Surprisingly makanan di Toba cukup miring, dan ya buat kalian yang suka makanan haram atau babi, di sana BPK-nya enak banget. Babi panggang karo tuh enak banget. Masakan kayak saksang, kayak samcan apa ya, kayak kulit kriuk gitu, lalu babi kecap itu enak banget. Terus buat yang nggak makan babi, buat yang muslim juga banyak warung-warung halal. Ayam penyet, ayam lamongan tuh juga ada di sana. Terus aku yang belum nyoba itu mie gombak tuh aku belum kesampaian. Cuman waktu perjalanan dari airport ke arah Kuala Toba itu aku sempat makan kayak kupat sayur sana gitu, tuh enak banget itu, otentik. Terus ya ini aku udah tambahin kopi. Ya pokoknya makan dan shuttle itu lumayan ngepres, lumayan bikin irit. Dan homestay juga ya karena kemarin kita pengen ngirit dan rame-ramean, jadi nggak terlalu mahal ya, karena sharing dan bukan yang mewah. Kalau kalian lewat atau nginap di hotel yang mewah tuh bakalan lebih mahal costnya ya. Tapi sekali lagi kalau misal kalian bisa cari homestay yang lebih murah, lebih banyakkan orang, ya mungkin bisa lebih irit lagi. Tapi balik lagi, makin murah biasanya tuh kan makin kurang proper, makin kurang enak, makin kurang nyaman. Sebaliknya makin mahal bakal makin enak, makin nyaman. Nah itu memang segala itu ada harga yang harus dibayar guys. Ono rego ono rupo. Jadi itu sekilas tentang biaya dari Trail of the King, slot, transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Buat teman-teman, monggo responnya, tulis kolom komentar kalau suka, dan kalau mungkin bermanfaat aku bakal bikin konten-konten serupa, aku hitungin. Karena nota-notanya itu kan ada ya, pesan-pesan itu kan pakai aplikasi semua kan. Dan ya semoga bisa jadi patokan buat teman-teman tahun depan kalau mau ikut. Dan balik lagi, Trail of the King mantap. Toba keren banget, bayangin yang dieksplor tuh baru kecil, baru 10% paling, nggak ada 10% dari Toba, karena Toba itu luas banget guys. Jadi mereka bisa eksplor lebih banyak lagi, lebih mewah lagi, lebih keren lagi pastinya. Cuman ya bakal effort banget karena di sana tuh banyak jalur yang belum dibuka. So itu aja dari aku, thank you buat semua yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, bye bye.